dari seorang teolog namanya Bernard Rem, ya. Nah, dia mengatakan sesuatu yang sebenarnya layak untuk kita beri perhatian, ya. Kadang-kadang gereja itu sikapnya hanya menjudge saja. Taruh di kolom chat. Jadi kolom chat ini fungsinya kalau ada bertanya atau opini atau apalah ya. Nanti kalau situasi memungkinkan juga bisa bertanya langsung. Nanti setelah mendapat izin dari moderator seperti itu ya. Saya pikir itu, jadi kita buat acara ini sesantai mungkin tetapi seserius mungkin supaya kita dapat banyak malam ini ya. Kita berdoa dulu ya. Nanti saya minta Bro Manahan pimpin kita dalam doa sebentar. Silakan Bro Manahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini, kesempatan yang baik ini di mana kami boleh berkumpul satu dengan yang lain lewat Zoominar ini Bapa. Tuhan kiranya Engkau berkenan atas pembicaraan kami malam hari ini dalam topik LGBTQ, bagaimana gereja merespon. Kau beri hikmat bagi Bapak Surono Tan secara khusus dan semua kami pesertanya boleh mendapatkan hal-hal yang baik untuk bisa kami lakukan dan aplikasikan dalam kehidupan kami dan pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Roh Kudus, beracaralah mulai dari awal hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak, langsung saja saya serahkan ke Pak Surono waktu ini dan kita mendengarkan semuanya. Silakan Pak. Oke, baik. Ya, puji Tuhan. Waktu saya dikasih tema ini sebenarnya terus terang ini kan sudah isu yang agak lama juga ya. Dan sudah banyak materi yang beredar ya. Kita sudah terekspos dengan banyak apa namanya, entah seminar atau ya apapun bentuknya yang sudah sampai kepada kita sekalian. Nah, tetapi ya karena mungkin ini melalui voting atau apa, nggak tahu, mungkin ada yang merasa ini masih merupakan sebuah tantangan yang sangat real dalam pelayanan kalian. Jadi oke, saya sih ikut saja ya. Oke, nah saya nggak tahu apakah ini disengaja atau tidak, sebab tanggal 1 Maret itu sebenarnya oleh komunitas gay dan lesbian di Indonesia itu ditetapkan sebagai hari mereka. Dan ini pas persis tanggal 1 Maret. Saya kaget juga. Kok bisa bertepatan ya? Saya baru sadar sore tadi. Ternyata ini hari raya mereka gitu. Di mana mereka biasanya disebut dengan Gay Pride ya. Mereka merayakan menselebrate kemerdekaan mereka untuk menjadi katanya diri mereka sendiri ya, tanpa harus disebut sebagai orang-orang yang abnormal atau orang-orang yang berdosa bahkan ya, karena praktek atau orientasi seksual mereka. Oke, saya mau share screen dulu. Iya, jadi kira-kira saya nggak tahu sebenarnya ini bisa disampaikan mungkin dalam beberapa session ya, beberapa pertemuan, tapi saya coba akan sampaikan dengan cepat karena saya kira mungkin kita juga sudah terekspos dengan materi-materi yang saya sampaikan ini ya. Nah, saya memberi judul Alkitab, Gereja, dan Homoseksualitas ya. Oke. Nah, saya mau mulai dengan sebuah kritik sebenarnya dari seorang teolog namanya Bernard Rem ya.
Nah, dia mengatakan sesuatu yang sebenarnya layak untuk kita beri perhatian ya. Kadang-kadang gereja itu sikapnya hanya menjudge saja ya. Homoseksualitas itu adalah kekejian di pemandangan Tuhan, dosa yang sangat ya kalau apa kita masih menggunakan istilah dosa besar, dosa kecil, ini dosa besar ini kategorinya ya. Tapi sayangnya menurut Bernard Rem sebenarnya ya dari pihak kita kekristenan seringkali kita masih gagal untuk memahami seluk-beluk isu tersebut ya mengenai homoseksualitas ya. Jadi dia mengatakan the issues about homosexuality are not understood ya dalam pengertian dipahami dengan secara komprehensif ya. Biasanya kalau kita lihat gambar-gambar ini ya, AIDS is the cure ya. Nah, itu seolah-olah ya sudah kamu kalau mau tetap dalam kehidupanmu yang seperti itu, tidak ada penyembuhnya, itu tidak ada penawarnya. Ya sudah, penawarnya kalau begitu AIDS saja, gitu ya. Bahkan ketika ya isu ini menjadi begitu meluas di Amerika Serikat, maka orang-orang kemudian mengatakan ya Allah sekarang sudah benci dengan Amerika, ya. Lalu ada yang seperti ini, God the final judge ya. Jadi isinya itu penghakiman. Ya, nah, tapi sebelum kita maju ya lebih jauh, mari kita pahami istilah dulu ya, istilah dulu. Ya, pertama tentu saja lesbian, seorang wanita yang tertarik kepada seorang wanita lainnya, ya saya akan cepat saja di sini karena kita sudah familiar. Sementara gay, seseorang yang tertarik terhadap orang yang berjenis kelamin sama. Ya, sebenarnya gay itu juga bisa cakup yang perempuan juga, tapi umumnya ya itu ditujukan untuk yang pihak pria. Ya. Lalu bisexual, nah ini seorang yang tertarik terhadap sesama jenis, tapi juga yang lain jenis, makanya juga disebut bi ya, bi ada dua, seperti bilingual itu ya, ada dua bahasa begitu. Ya, lanjut. Kemudian ada transgender, nah ini seringkali disalah mengerti oleh kebanyakan orang ya. Pengertian transgender itu sebenarnya orang yang cara berperilaku atau berpenampilannya itu berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya misalnya cowok terlihat seperti cowok, cewek terlihat seperti cowok ya, maco ya atau sebaliknya ya. Cowok terlihat cantik seperti cewek. Nah, catatannya di sini belum tentu ya penyuka sesama jenis ini hanya soal ekspresinya saja secara fisik. Ya, jadi tidak berbicara mengenai orientasi seksualnya ya. Lalu Q-nya itu ada queer ya, itu artinya bacanya bilang queer ya, itu luas, ini mencakup, ini lebih inklusif ya. Jadi mencakup seluruh komunitas LGBT. Dan biasanya kalau ini sekarang ditampilkan di mana-mana begitu ya, tidak hanya LGBTQ, tetapi masih ada plusnya. Ya, masih ada plusnya. Jadi memang kelompok ini sungguh ya ingin melihat kehidupan manusia itu dalam semua keberagamannya ya, jangan sampai terlalu eksklusif hanya ini saja, padahal mungkin ya ada yang orang yang masih belum bisa menentukan ya orientasi seksualnya itu apa misalnya, itu termasuk di sini ya. Nah, kalau soal definisinya barangkali ini definisi klasik ya, seorang dewasa yang dimotivasi oleh kecenderungan tetap ya, kecenderungan tetap dalam hal keinginan erotis terhadap sesama yang berjenis kelamin sama. Dan biasanya terlibat, ya, bukan hanya sekedar menginginkan, tetapi sudah diaktualisasikan ya melalui aktivitas sosial dengan orang-orang tersebut. Nah,
saya menemukan ada sebuah ilustrasi, katakanlah sebuah gambar begitu yang menolong saya untuk membedakan di antara istilah-istilah tadi, ya, dan kurang lebih seperti ini, agak rumit kayaknya tapi sebenarnya tidak, ya. Nah, pertama-tama kalau kita bicara soal jenis kelamin wanita atau pria atau queer, ya. Nah, ini belum jelas begitu ya. Gender queer itu bisa ada unsur wanitanya, juga ada unsur prianya gitu. Nah, ini terkait dengan bagaimana otak seseorang itu memproses ya untuk melihat dirinya gitu. Jadi ini lensa yang dipergunakan untuk melihat dirinya. Ada yang melihat dirinya sebagai wanita, ada yang pria, tetapi juga ada yang di tengah di sini, ya. Nah, berikutnya ini masalah orientasi. Ya, kalau di sini identitasnya, kalau di sini orientasi. Kepada siapa saya tertarik? Itu pertanyaan orientasinya. Nah, apakah kepada lawan jenis? Nah, itu disebut dengan heteroseksual, atau sesama jenis disebut homoseksual, lalu yang di tengah ini yang disebut dengan biseksual yang tadi kita juga sudah singgung itu, ya. Nah, kemudian mengenai ekspresi diri, ya, bagaimana saya menampilkan diri saya, apakah sebagai seorang maskulin, feminin, atau androgynus. Nah, ini ada dua unsur, ya. Ya, ada unsur femininnya kadang-kadang, tapi juga ada unsur maskulinnya, ya, pada saat-saat tertentu. Ya, sementara yang terakhir ini sudah berbicara mengenai organ reproduksi, ya, organ seksualnya. Yang perempuan, laki-laki, ada juga yang interseks. Nah, ini kadang-kadang karena kelainan, tetapi juga bisa sifatnya itu psikologis, ya. Jadi semacam ada keambiguan gitu. Nah, ini ditopang bukan hanya organ seksual, tetapi juga misalnya dengan ciri-ciri sekunder, ya, ciri-ciri jenis kelamin sekunder, seperti ada ya wanita yang misalnya kumisnya tebal gitu ya, lalu di dada pun ada bulunya dan sebagainya, ya. Jadi itu membuat dia itu menjadi seperti gamang, ya, ambigu dengan jenis kelaminnya itu, ya. Oke. Nah, harus diakui bahwa kita menyaksikan ada sebuah pergeseran sikap yang sungguh luar biasa, ya, sikap yang sungguh luar biasa. Dulu pada zaman pramodern tentu saja itu dikutuk, ya, praktek homoseksual itu dikutuk sebagai dosa, ya, dosa pramodern, ya. Nah, nanti ke arah sana, ya, ke arah sana dianggap sebagai sebuah abnormalitas, ya, abnormalitas. Jadi ini sudah dianggap sebagai sebuah penyakit secara psikologis, ya. Tetapi makin ke sana lagi, ya, kemudian kira-kira di era modern begitu, ya, mulai ada penelitian-penelitian empiris yang nanti juga saya nggak sampaikan di sini karena itu akan makan waktu panjang, ya. Jadi nanti saya sampaikan secara singkat saja, ya, ada penelitian otaknya, kromosom, ya, hormon dan sebagainya, dan kemudian datang sebuah kesimpulan, tapi sebenarnya itu bukan kesimpulan yang sifatnya ilmiah, ya, ditunggangi oleh banyak banyak kepentingan, bahkan beberapa penelitinya sendiri adalah seorang homoseks, ya. Jadi itu sebabnya hasil penelitiannya itu mengandung bias, ya, personal bias, ya, atau subjektivitas tingkat tinggi di situ, ya. Nah, lalu semakin ke sini, ya, sekarang ini bukan hanya dianggap sebagai penyakit atau abnormalitas dan diterima sebagai genetik. Nah, itu sebabnya dirayakan, ya, dirayakan, ya. Jadi ini bagian daripada kepelbagaian, ya, keberagaman di dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah orientasi seksual dari masing-masing orang
yang patut dihargai, ya. Dan itulah ciri dari postmodernisme, ya, yang dulunya dianggap atau dipandang sebelah mata, sekarang mendapat tempat yang sama tingginya di satu panggung yang sama. Ya, ini bisa mencakup macam-macam sih. Kalau kasih ilustrasi ya, misalnya contoh gampang saja ya. Zaman dulu obat-obatan barat ya, paten itu ya. Kalau buatan misalnya Jerman lah ya, Amerika, Inggris lah, itu dianggap yang paling hebat. Tapi sekarang ya kita tidak tidak kaget gitu menemukan bahwa ya di San Francisco di sana ada Chinatown ya yang menjual begitu banyak obat-obatan herbal ya. Saya pernah satu kali tanya kepada ipar saya, yaitu istri dari suami dari adiknya istri saya, orang San Francisco ya, menikah dan sekarang domisili di sana. Saya tanya, yuk kalau badan tidak enak flu pergi kemana? Ke Chinatown, dia bilang. Beli apa? Ya beli obat-obat yang digodok itu, lalu diminum. Ya, dan ini sesuatu yang barangkali tidak akan pernah terjadi mungkin 20-30 tahun yang lalu. Ya, tetapi sekarang ada counter jamu di San Francisco, sesuatu yang sangat tidak pernah kita pikirkan ya di waktu yang lalu. Ya, tapi itulah fenomena yang terjadi ya sekarang ini. Oke, lanjut sekarang ya. Nah, tentu saja ini kemudian disambut baik oleh banyak negara untuk tahun ini ya, awal tahun saya membaca ada 29 negara ya, 29 negara yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis ya, sesama jenis ya. Dan ini menunjukkan bahwa ada pergeseran yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok ada pergeseran itu? Pertama, penyebabnya karena ada kampanye ya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang pro homoseksual ya. Mereka bukan hanya secara berani ya terbuka dan mengatakan saya seorang homoseks, tapi mereka terlibat dalam propaganda atau kampanye-kampanye ya untuk kemudian menyuarakan supaya ya kami sebagai kaum homoseks ini diterima gitu. Jadi jangan ada perlakuan-perlakuan yang mendiskriminasikan kami. Ya, ini dikampanyekan di mana-mana. Ya, termasuk saya kapan itu membaca dari Dedi Utomo ya, waktu dia mengomentari pemilu tahun berapa 2014 atau lupa tahunnya ya, tapi dia mengatakan hampir tidak ada gitu yang memperjuangkan hak-hak kami gitu ya. Kalau ada caleg-caleg gitu ya, tidak ada satupun yang memperjuangkan kelompok kami ini ya. Jadi itu sebabnya dikampanyekan ya, dikampanyekan dan itu didukung ya secara dana oleh UNDP atau USAID ya, itu didukung ya karena mereka sudah terbuka sekali ya dengan kaum homoseks ini ya. Di Inggris tahun 67 itu masih tahun 60-an ya, itu masih dianggap kriminal ya. Dan sekarang ini memang di beberapa negara, di Arab Saudi misalnya, di Yaman, di Iran misalnya masih dihukum mati itu ya. Tapi di Inggris sudah diabolis itu ya, hukuman terhadap ya karena dianggap kriminal itu. Nah, lalu juga dari sisi kekristenan sendiri ya semacam ada pergeseran yang tadinya begitu percaya kepada kebenaran yang terdapat dalam Alkitab dan menganggap bahwa kebenaran Alkitabiah itu diwahyukan dari Allah sehingga berotoritas, tapi sekarang beralih kepada penelitian-penelitian empiris. Nah, sayangnya ya jangan pernah berpikir kalau kita sudah ngomong penelitian ilmiah itu betul-betul objektif. Tidak, seperti yang saya katakan tadi, ada banyak permainan di sana.
Dan itu cara-cara yang diupayakan untuk menjustifikasi posisi mereka, ya, posisi mereka, lalu kemudian seolah-olah itu dikasih label ini penemuan ilmiah, padahal ya dalam kurun waktu selanjutnya itu diuji coba lagi, ternyata hasilnya nggak sama, gitu. Ya, seperti yang dilakukan misalnya pada kembar identik itu misalnya ya. Apakah kalau kembar identik itu lalu kemudian orientasinya sama? Ya, ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Apa yang disuarakan, digembar-gemborkan di sini ya, seringkali itu hanya merupakan sebuah upaya ya untuk melebih-lebihkan ya temuan yang sebenarnya juga tidak mewakili, belum bisa disebut sebagai sebuah teori ilmiah ya. Teruskan ya. Lalu pengaruh falsafah behavioristik yang pada akhirnya sebenarnya ini cukup banyak sebenarnya coveragenya. Tapi kira-kira ya dari sudut pandang ini maka akhirnya kesimpulannya adalah kalau begitu homoseksualitas itu dilahirkan, ya dilahirkan. Nah kalau itu genetik ya makanya ada istilah apa gay gen ya genetik gitu. Ya jadi kalau sudah dilahirkan sebagai seorang homoseks ya maka kemudian dia akan punya orientasi yang sudah tergariskan di situ ya dia nggak akan keluar dari situ gitu ya. Nah makanya yang harus diterima. Kemudian juga kita tahu bersama ya belakangan ya terjadi paradigma sosial seksual yang baru ya yang kemudian menulai khususnya anak-anak muda kita pada zaman sekarang ini ya menganggap ya entah heteroseksual, pemuasan seksual secara mandiri, mau yang mungkin agak ekstrim-ekstrim ya. Kenapa kita harus bersalah dengan itu? Nikmati saja, itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Termasuk kalau kemudian kita menyukai sesama jenis ya. Jadi mulai ada keterbukaan yang seperti itu ya. Lalu juga dari sisi HAM-nya ya. Ini ada kaitan dengan yang pertama itu ya karena selama ini diperlakukan tidak adil ya maka kemudian yang lalu juga ada semacam bukan konferensi ya bukan nggak bisa juga disebut sebagai sebuah konferensi tapi ada kumpul-kumpul ya komunitas mereka di Bali entah tahun berapa 2013 2014 begitu ya. Dede Utomo salah satu pemerakarsanya ya mereka mulai merumuskan betapa sering ya khususnya di Asia ya di Asia dan terutama di Indonesia bahwa kelompok homoseksual ini seringkali dibully, diperlakukan tidak adil ya direndahkan ya dianggap orang berdosa yang tidak layak untuk kita berteman dengan mereka dan seterusnya ya. Lalu yang terakhir adalah krisis AIDS ya. Ini kan selalu ya AIDS itu selalu kalau orang ngomong AIDS itu selalu dihubungkan dengan perilaku seksual yang homoseks ya. Perilaku homoseksualitas gitu ya. Nah, lalu mereka mengatakan, "Loh, coba lihat aja gitu loh. Yang kena AIDS itu enggak hanya dari kami saja gitu, yang heteroseksual juga sama gitu ya. Jadi itu yang terus kemudian di counter tujuannya sama ya, yaitu supaya ya mereka tidak dipandang sebelah mata dan mereka terus akan mendapat penerimaan di tengah-tengah masyarakat kita. Lalu ini masih ditambah ya dengan argumentasi yang saya sebut ini subjektif dan melankolis ya, subjektif dan melankolis ya. Jadi begini, nah ini sebuah ini namanya logical fallacy ya. Ini kesalahan dalam logika gitu loh ya. Apa yang kelihatannya berhubungan lalu kita anggap pasti begitu gitu ya. Padahal menurut mereka ini mereka sebut sebagai
red herring, ya, logical fallacy. Jadi ini harus dihapus. Jangan kemudian homoseks itu selalu identik dengan sesuatu yang jahat, yang buruk, yang tidak bermoral. Perhatikan kaum heteroseksual, apa mereka lebih baik dari kami? Itu yang mereka suarakan, ya. Mereka juga menyewa pelacur, ya. Mereka melakukan KDRT, bahkan sebagian dari mereka terlibat dalam pedofil, ya. Lalu juga sama-sama kalau di kami juga ada yang AIDS, di heteroseksual juga ada, begitu juga penyakit-penyakit seksual lainnya, ya. Jadi itu yang mereka suarakan, tapi jelas ini adalah suara-suara yang sifatnya adalah subjektif sekali, bahkan tadi saya pakai istilah melankolis, ya, melankolis, ya. Karena ini datangnya dari, ini semacam curhat saja ini sebenarnya, tapi tidak ada dasar, ya, yang kokoh, dasar argumentasi yang kokoh, ya. Nah, terus, sekarang mari kita coba akan identifikasi, ya, di mana sih letak, ya, persoalan atau isu utama dari homoseksualitas ini. Nah, maka persoalannya terletak pada penyebabnya. Apa yang menyebabkan seseorang menjadi seorang homoseks itu? Kira-kira kalau diformulasikan seperti itu, ya. Apakah seseorang itu memilih menjadi seorang homoseks atau dilahirkan menjadi seorang homoseks, ya. Nah, kalau yang kedua, yang dilahirkan, ya, maka sangat salah kalau kemudian kita mengatakan bahwa seorang homoseks adalah seorang yang tidak bermoral. Kenapa? Karena dia dilahirkan, dia bukan memilih, ya, untuk menjadi seorang homoseksual. Nah, ini kemudian ditopang dengan argumentasi-argumentasi yang tadi saya sudah singgung, ya. Ya, mereka menganggap itu adalah argumentasi ilmiah, ya, karena sebagian memang, ya, ini ada kaitannya dengan penelitian medis, ya, dalam kaitan dengan otak manusia, ya. Hipopotamusnya itu, ya, ukurannya berbeda dan sebagainya, ya. Lalu kembaran, ya, itu juga dilihat, lalu kemudian ada DNA, ya, ada, saya sudah tidak ingat lagi itu, pokoknya ada satu penanda, ya, satu penanda DNA, dan itu katanya warisan dari orang tua, dan itulah yang membuat seseorang menjadi homoseks, ya. Jadi intinya kalau homoseksual itu dilahirkan, ya sudah, kita harus menerima mereka karena memang mereka tidak memilih, ya, tidak memilih untuk menjadi seorang homoseks. Mereka dilahirkan. Ya, bagaimana kita bisa mengatakan kalau itu natural, ya, sebagai tidak bermoral. Ya. Tapi sekali lagi, ya, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu tidak pernah konklusif, ya, dan banyak sekali kekurangan, dan bahkan kita menemukan ada banyak kepentingan yang terlibat di dalamnya, ya, sekalipun labelnya itu ilmiah, ya. Makanya ini awasan buat kita, ya. Biasanya kalau itu mau keluar di jurnal ilmiah gitu, lalu kemudian kita cepat-cepat percaya, oh jangan, ya. Bahkan di dunia ilmiah itu banyak kepentingannya, ya, termasuk tadi saya katakan, ya, peneliti-peneliti yang melakukan itu kebanyakan mereka sendiri adalah seorang homoseks. Jadi mereka akan meneropongnya itu dari lensa orientasi seksual mereka, ya, sehingga tentu hasilnya itu akan dipengaruhi dengan cara pandangnya, ya. Oke. Nah, sekarang, ya, sampai di sini saya masih pakai warna pelangi ini karena ini mewakili isu yang sedang kita bicarakan, ya. Tapi sekarang saya ganti. Nah, ini sudah fase yang berbeda ini, ya, fase yang berbeda. Ya, jangan sampai saya baca ayat-ayat tapi backgroundnya masih pelangi. Ya, oke. Dan ya, sedikit informasi aja, kalau kalian nanti khotbah, ya, sebenarnya background yang paling bagus itu hitam, ya.
paling sejuk di mata, ya. Jangan yang warna-warna cerah yang yang menyilaukan mata itu seringkali akan mengganggu orang di dalam mengikuti presentasi kita. Ya, nah kita kembali kepada rancangan Allah mula-mula ya. Ini berarti kita kembali ke kitab pertama di Perjanjian Lama. Ya, pasal pertama ayat 27 jelas sekali Allah menciptakan manusia 2 gender saja, laki-laki perempuan. Lalu kemudian ayat 28 menambahkan, ya, ini tujuannya salah satunya memang bukan hanya untuk prokreasi saja, tapi salah satunya adalah supaya mereka beranak cucu. Nah, ini penting sekali ya. Ini penting sekali untuk kita tangkap terlebih dahulu karena memang ya nanti akhirnya ini akan menjadi salah satu argumen kita. Ya. Nah, sebelum itu saya mau mengutip dari Grant Stanton dulu ya. Dia mengatakan begini, pria dan wanita keduanya adalah gambar utuh dari gambar Allah saat manusia diciptakan. Itulah sebabnya mereka membutuhkan satu sama lain. Ya, Adam tidak lengkap tanpa Hawa. Ini berarti bahwa di dalam perbedaan dan sifat saling melengkapi itulah pria dan wanita memancarkan gambar dan rupa Allah Trinitas. Akibatnya, seksualitas antara pria dan wanita yang telah menikah merupakan gambaran terbaik dari tindakan memberi dan menerima yang mencerminkan ya Allah Trinitas itu. Waduh, yang kalau kita hayati nanti saya bagikan ini PowerPoint-nya ya. Ada hal yang seperti ini barangkali kita perlu renungkan baik-baik ini ya. Seksualitas itu kalau demikian, bukan, kita ini seringkali itu menganggap itu sebagai sesuatu yang lahiriah ya. Padahal di sini muatan spiritualnya itu sangat dalam sekali. Bahkan di dalam seksualitasnya, kesatuan seksualitas antara pria dan wanita yang adalah suami istri ya, itu memancarkan ya hubungan di antara Allah Tritunggal, di mana mereka juga saling memberi, saling melengkapi satu dengan lain pada tataran yang sempurna. Ya, kita miniaturnya, ya kita miniaturnya. Nah, kalau demikian kita rumuskan ya, rancangan Allah dalam pernikahan itu permanen, melibatkan komitmen jelas, eksklusif ya, tidak ada pihak yang lain selain dari lingkaran suami istri, lalu saling memberi diri sampai pada tahap yang paling dalam ya. Dan catatan yang terakhir tadi kita sudah mengatakan bahwa itu punya potensi untuk menghasilkan keturunan. Ya. Nah, bagaimana setelah kejatuhan? Nah, ini yang harus kita tambahkan segera karena dosa telah mencemarkan segala sesuatu, termasuk di dalamnya itu adalah seksualitas, dan kalau mau payung yang lebih luas yaitu hubungan ya interpersonal kita satu dengan yang lain ya. Nah, itu sebabnya kalau demikian kita bisa mengatakan ya semua dosa seksual ya, seks di luar nikah, pornografi, homoseksualitas, pemerkosaan dan seterusnya itu adalah bentuk-bentuk penyimpangan dari rancangan awal Allah ya. Ketika Allah menciptakan suami atau laki-laki dan perempuan untuk dipersatukan di dalam lembaga pernikahan. Ya, jelas ya. Nah, di sini saya mau menyampaikan sekarang beberapa teks ya Alkitabiah karena bagaimanapun juga ini yang akan menjadi dasar nanti untuk kita menentukan sikap kita ya. Tapi saya mau sampaikan dengan cepat saja ya. Kan kita semua sudah banyak sekali membaca ya, tereksplor terhadap ayat-ayat yang saya akan cantumkan di sini ya. Misalnya saja ini pengertian kata yada ya, itu seringkali dipersoalkan oleh karena memang belakangan ya ada kelompok-kelompok tertentu ya, bukan hanya mereka yang homoseks tetapi juga
mereka-mereka yang mulai terbuka kepada homoseksualitas, ya termasuk di dalamnya ya Tony Campolo itu seorang yang dulu saya kagum luar biasa, seorang Injili yang sangat kuat sekali. Ya khotbah-khotbahnya saya paling demen dengarnya. Ya belakangan dia sendiri mengatakan dengan mulutnya sendiri ya. Dia mengatakan saya tidak bisa mengatakan secara konklusif, secara definitif ya bahwa homoseksualitas itu dosa di pemandangan Tuhan. Jadi mulai ada pergeseran memang. Ya. Dan salah satunya itu datang dari kaum revisionis yang mencoba untuk memahami ayat-ayat yang kita dari dulu secara tradisional menganggapnya ini ayat-ayat yang melawan praktek homoseksual, sekarang direvisi gitu. Jadi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, contohnya adalah Kejadian 19, Hakim-Hakim 19 ini ya. Masih ingat ya cerita itu ya, yang satu kaitan dengan Lot, yang kedua ini apa itu peristiwa yang terjadi di Gibea itu ya, terkait dengan seorang Lewi yang punya gundik dari Bethlehem itu ya. Nah, coba kita baca cepat ya. Di manakah orang-orang yang datang kepada malam ini? Bawalah mereka keluar supaya kami pakai mereka, pakai yada ya. Lalu di Hakim-Hakim 19:22, tetapi sementara mereka mengembirakan hati, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila mengepung rumah itu, mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumah itu supaya kami pakai. Ya sama, ya kata yang sama yada muncul di situ. Nah, kalau kita lihat di dalam beberapa terjemahan ya, misalnya jelas kalau pakai itu kan masih samar ya pengertiannya. Tapi kalau di dalam NIV itu jelas-jelas dikatakan to have sex, ya, hubungan seksual. Ya. Nah, keberatannya dari para pelopor LGBT mengatakan begini, kata yadah itu dipakai 900 kali dalam PL dan hanya 10 kali saja bermuatan seksual. Jadi bayangkan ya perbandingannya ya 900 tanpa muatan seksual ya, atau dari 900 itu hanya 10 saja yang bermuatan seksual. Nah, ini kan sebuah statistik yang sangat jomplang sekali ya. Jadi menurut mereka kesimpulannya kasus Sodom dan Gibea itu tidak berbicara soal dosa homoseks, tapi sebenarnya yang dikondem ya, yang dicela, yang dikutuk di situ adalah dosa ketidakramahan terhadap orang asing. Karena sebenarnya mereka ini hanya mau berkenalan saja dengan tamu-tamu itu. Gitu. Jadi yada itu pengertiannya bisa pada level permukaan hanya sekedar berkenalan sampai pada level yang paling dalam hubungan antara dua pribadi ya pada level fisik seksual gitu. Ya. Ya, oke. Jadi kira-kira itu. Ya, sorry, ada satu lagi poin tadi yang saya lewatkan. Ya, jadi dosanya adalah pemerkosaan karena akhirnya memang setelah diganti dengan wanita ya, maka kemudian diperkosalah mereka ya. Tapi sebenarnya dosanya itu bukan homoseks gitu. Argumentasi mereka begitu. Nah, jawaban kita apa? Coba kita lihat ya. Jika hanya berkenalan, kenapa kok responnya Lot dan pemilik rumah sedemikian takutnya? Kalau bawa keluar kami mau ngobrol-ngobrol, yuk kenalan ya. Apa tahu nanti bisa berlanjut dalam hubungan bisnis dan sebagainya. Yuk enggak takut. Tapi ini perhatikan ya. Ya, perhatikan ya di kasus yang Kejadian 19, janganlah kiranya berbuat jahat, jangan takutnya ya. Hakim-Hakim 19 juga janganlah kiranya berbuat jahat ya. Jadi ada rasa takut di situ. Nah, lalu ditambah lagi ada pengganti yang ditawarkan kepada mereka yang mendatangi rumah Lot dan rumah orang tua yang di Gibea itu. Wanita pengganti. Dan perhatikan cara mereka menawarkan dua anak perempuan mereka itu ya yang belum pernah dijamah laki-laki. Nah, ini konotasinya jelas konotasi seksual ya. Lalu di Hakim-Hakim 9 yang masih perawan lagi. Coba ya, dan kemudian dikatakan dari perkosalah mereka.
Jadi itu sebabnya buat mereka yang ya para revisionis itu menganggap dosanya itu bukan homoseks tapi pemerkosaan ini gitu. Itu yang dimaksud di sini ya. Oke. Lalu yang berikutnya masih ada satu lagi ya. Kalau dosanya itu pemerkosaan, maka bagaimana dengan ayat yang terdapat di pasal 19 ayat yang keempat dari kitab Kejadian ya. Coba perhatikan nih, keterangannya sangat jelas, eksplisit sekali. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang laki-laki dari kota Sodom, dari muda yang ini ya, orang-orang laki-laki dari kota Sodom, dari yang muda sampai yang paling tua, bahkan seluruh kota tidak terkecuali datang mengepung rumah itu. Jadi jelas sekali ini ya, menunjukkan rupanya penyimpangan atau perilaku homoseks ini sudah menjadi praktek umum di kalangan mereka, dan itu diteguhkan ya dengan literatur yang beredar ya mengenai apa yang biasa dilakukan oleh penduduk Sodom ya dalam kehidupan seksual mereka ya yang disebut menyimpang itu ya. Oke. Lalu juga jangan lupa Yudas 7 ya sama seperti Sodom Gomora, kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Perhatikan di sini ya, tak wajar disebutnya. Telah menanggung sisaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang ya. Lalu jangan lupa masih ada ayat-ayat seperti yang kita temukan di Imamat ya. Kekejian itu ya. Janganlah kamu kau tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan karena itu suatu kekejian. Ya. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya sudah melakukan suatu kekejian. Pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Nah, ini jelas ya. Nah, keberatannya begini. Ini sudut pandang kaum revisionis itu yang saya maksud itu ya. Laki-laki tidur dengan laki-laki itu tindakan ritual gitu. Jadi ini ada kaitannya dengan ritual yang dilakukan dalam penyembahan berhala karena seringkali memang melibatkan aktivitas seksual ya laki-laki dengan laki-laki. Nah, itu kalau demikian yang dianggap kekejian karena itu terhubung dengan penyembahan berhala. Jadi masalahnya itu bukan masalah homoseksnya, bukan masalah moralitasnya, tapi karena itu bagian dari penyembahan kepada berhala. Ya. Lalu juga tambahkan, lah kalau seandainya kita dituntut taat ya mengenai hal ini, kenapa kok kita nggak taat soal makanan, soal pakaian seperti yang tercatat di dalam kitab Imamat juga. Jadi ini kan nggak konsisten. Satu kita harus kita harus betul-betul jauhi ya karena itu dosa. Yang lain kok kita langgar gitu. Ya, jadi nggak konsisten. Itu kata mereka loh ya, kata mereka. Nah, bagaimana kita menjawab? Pertama, larangan terhadap praktek homoseks muncul dalam daftar dosa lainnya, termasuk insest, hubungan seks dengan binatang perzinahan, dan hal mempersembahkan anak. Ya, jadi tidak harus terkait dengan penyembahan berhala itu. Lagi pula, nah ini ya kalaupun itu terkait dengan ritual ya lalu kemudian mereka kan keberatan kan ya yang dicela oleh Allah itu adalah ritual ya dalam bagian ya untuk menyembah berhala bukan moralitasnya. Padahal perjanjian lama tidak pernah memisahkan antara yang ritual dengan moralitas. Itu argumentasi kita, ya counter kita. Lalu bahkan di Ulangan 23 ayat 17 itu ya dikatakan di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti ya dan di antara anak-anak lelaki Israel janganlah ada semburit bakti ya. Ya, jadi artinya harus dibedakan juga. Ini catatan terakhir dalam kaitan dengan kekejian di dalam Imamat itu ya. Harus dibedakan antara hukum moral yang sifatnya universal
dengan ritual itu yang sifatnya lokal ya. Kalau soal makanan, pakaian ya itu sifatnya lokal. Tapi kalau hukum moral itu universal. Nah, itu sebabnya hukum moral biasanya akan diteguhkan ya. Ada kontinuitas sampai di perjanjian baru, dan dengan demikian itu sifatnya mengikat untuk semua orang percaya. Tapi tidak dengan ritual, seremonial ya. Itu lokal sifatnya ya, dan itu sudah discontinued ya. Tadi kita nggak perlu lagi mempersembahkan korban dan sebagainya ya, dalam bentuk hewan dan sebagainya. Oke. Nah, masih ada ini anulah, ini kaleng-kaleng lah ya, argumentasi yang mereka buat itu kaleng-kaleng lah ya, bahwa apa namanya, mereka apa itu Daud dengan Yonatan itu juga hubungannya itu ya apa ya, seperti hubungan antara sesama jenis ya, yang sudah sedemikian dalamnya ya, karena ada berkata bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan, katanya ya. Nah, jawaban kita ya ada 3 di sini, cepat saja ya, ini materi saya ada ya. Bahasa ini merupakan ungkapan bahasa perjanjian ya antara Daud dengan Yonatan ya. Mereka sudah membuat perjanjian di antara mereka ya. Mereka akan saling memperdui, saling memelihara satu dengan yang lain ya. Tidak akan pernah saling melukai ya. Dua-duanya punya istri dan punya keturunan. Lalu yang kita catat ya, bahwa cinta dalam teks tadi tidak ada hubungannya dengan seksualitas ya. Jadi sekali lagi kaum revisionis ini betul-betul ya menggunakan teks-teks ayat-ayat Alkitab untuk menjustifikasi ya, dipelintir ya, dibelokkan ya, untuk kemudian menjadi dasar pembenaran ya pada dalam kaitan dengan orientasi dan perilaku seksual mereka ya. Masih ada di Roma, ini ayat-ayat yang saya kira kita semua tahu ya. Saya nggak mau panjang lebar lah ya mengenai banci, pemburit itu nanti bisa dilihat. Tapi memang praktek ya, ini sebenarnya juga kaitan dengan praktek seksual ya di kalangan orang-orang Romawi ya. Memang ada semacam ruang ya untuk seorang pria yang sudah dewasa ya. Nah, ini yang disebut dengan pemburit itu, yang tua ini, yang lebih tua ya. Dia bisa mengalihkan drive seksualnya itu ya terhadap seorang pemuda, seorang remaja yang jauh lebih muda ya. Makanya disebut ini yang peran yang tidak ya, peran yang pasifnya, ini peran yang aktifnya ya, yang aktif disebut malakoi, lalu diterjemahkan sebagai banci di sini ya. Saya nggak tahu pertimbangannya apa, padahal ya kalau banci itu orientasinya apakah ada unsur pasif atau ini yang banci itu untuk yang muda ya, yang pasif ya. Jadi apa ada hubungannya? Saya kira tidak juga. Memang bahasa susahnya di situ. Lalu pemburit ini yang aktif, yang gede, yang tua, ya, dan dia bisa menumpahkan nafsu seksualnya terhadap remaja laki-laki seperti itu. Praktek yang sangat umum. Ya. Jadi dengan demikian ini menunjukkan praktek homoseks di kalangan masyarakat Romawi sudah begitu umum, ya. Sudah begitu umum, dan di pemandangan Tuhan itu adalah perilaku yang amoral ya, tidak bisa dibenarkan secara moral, dan itulah ya yang akan menjadi penghalang untuk kita bisa masuk dalam kerajaan Allah ya. Oke. Nah, sekarang kepada sikap kita ini menarik ya. Jadi mereka itu betul-betul mencoba untuk menghantam kekristenan karena selama ini yang selalu menjadi penghalang ya untuk mereka bisa mendapatkan freedom ya, freedom dalam pengertian ya ekspresi ya, untuk mendapat pengakuan dan penghargaan selayaknya manusia pada umumnya ya, dan tidak dianggap sebagai sebuah abnormalitas ya. Nah, maka seringkali ini yang mereka akan gunakan untuk menyerang kita ya.
Kalau kamu tidak mensupport kami, itu berarti kamu benci kami. Gitu. Atau ekspresi yang lain, kalau kamu benci kami, ya kamu pasti nggak support. Nah, kita menolak ya keduanya, dua pernyataan itu. Yang kita mau katakan kepada mereka, kami tidak mendukung ya orientasi dan praktek seksual kamu yang menyimpang itu. Ya. Tetapi kami pada saat yang sama, kami tidak membenci kamu. Yang kami benci itu adalah dosa yang kamu lakukan. Tetapi kami tidak pernah membenci orangnya. Nah, ini penting sekali ya. Nah, tetapi bagaimanapun juga kita perlu sekali untuk membuat semacam ketegasan ya dalam sikap kita bahwa kita harus menolak ya homoseksualitas dalam kadar atau bentuk apapun ya karena itu adalah merupakan sebuah serangan terhadap lembaga keluarga yang sebenarnya Allah sendiri ya yang membangunnya dan membuatnya menjadi sebuah lembaga yang kudus ya. Nah, apa dasarnya? Nah, kembali ke Kejadian 2:24 itu ya. Laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Jelas-jelas lawan jenis di sini ya. Lalu keduanya menjadi daging. Nah, terakhir ini terkait dengan respon daripada gereja. Mungkin saya agak lewat sedikit ini. Tadi saya tanya kepada Mesrin ya, tadi katanya 40-50 menit, tapi mungkin agak lewat sedikit aja ya untuk menyelesaikan ini. Yang pertama ya, gereja harus menanggalkan sikap homofobia ya. Homofobia itu seperti katakanlah seperti alergi gitu ya terhadap orang-orang yang punya orientasi yang sejenis itu ya. Karena apa? Karena sesungguhnya dosa homoseks sama dengan dosa heteroseksual. Tidak ada bedanya di pemandangan Tuhan. Jadi ya meskipun disebut sebagai kekejian, lalu bukan berarti kemudian kita jadi muak sama mereka ya, lalu tidak mau menjaga jarak sejauh-jauhnya. Nah, ini yang disebut dengan homofobia ya. Lalu kemudian berikutnya kita tetap bersaksi ya. Saya satu saat ditanya sama istri saya itu, dia masih ingat gak ya? Kalau ada gereja ya yang datang itu gay, lesbian gitu, kira-kira kamu kalau diundang mau nggak melayani di gereja seperti itu? Ya, ini kan pertanyaan yang susah juga dijawab. Lalu saya bilang begini, saya mau kalau gereja itu dimaksudkan untuk menjangkau mereka. Ya, menjangkau mereka. Ya, jadi artinya setelah dijangkau lalu dimuridkan, nah nanti dikembalikan kepada habitatnya. Ya, gitu. Itu saya mau. Tapi kalau gereja itu memang dikhususkan untuk kelompok mereka ya dan akan seterusnya seperti itu tanpa ada usaha pemulihan, nah saya tidak mau. Gitu. Ya. Dan kita terus bersaksi dengan low key ya. Cara kita bersaksi yang terbaik logi ya dengan melalui persahabatan ya. Lalu kemudian juga kita juga harus melawan semua bentuk propaganda homoseksualitas sebagai gaya hidup alternatif ya. Gaya hidup alternatif. Bukan ya, tidak ada yang namanya gaya homo sebagai gaya hidup alternatif. Itu adalah kekejian dan itu dosa. Ya, kita harus tetap tegas di sini ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang agak sulit, bagaimana kalau ya orang-orang seperti itu sudah ada di dalam gereja? Ya, apakah kemudian kita usir mereka keluar, sengaja kita pojokkan melalui khotbah-khotbah, sindir-sindir, lalu mereka biar pergi dengan sendirinya begitu? Saya kira tidak. Ya, pertama kita harus mencari info yang tepat karena kadang-kadang kita ini terlalu cepat bertindak ya tanpa mendapatkan informasi yang utuh
ya mengenai orang-orang tersebut, ya kenapa mereka bisa ada di gereja kita. Jadi semua harus didalami, ya, tetapi dengan sikap yang positif, tetap bersahabat, dan akhirnya tetap mereka harus kemudian melalui proses pemuritan supaya mereka bisa dipulihkan kembali kepada apa namanya habitat mereka, ya, seperti yang Tuhan ciptakan, ya. Jadi laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Dan terakhir tentu saja kita tidak boleh lupa terus mendoakan mereka supaya mereka akan dijamah oleh Tuhan, karena seringkali ya apa yang kita lakukan begitu terbatas. Kalau sudah sampai ke hal-hal seperti ini kita betul-betul butuh, ya, campur tangan ilahi, ya. Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Mari silakan saya kembalikan dulu ke Mesrin untuk kemudian kita bisa bincang-bincang. Ya. Baik, wow, presentasi yang bagus sekali Pak. Terima kasih banyak. Sudah disampaikan kepada kita rekan-rekannya informasi yang cukup komplit menurut saya, dan kita bisa pahami dengan mudah. Nah, mungkin di antara rekan-rekan ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Karena jumlah kita sedikit, kita bisa langsung saja bertanya langsung kepada Pak Surono sebagai narasumber kita malam ini. Ya, apakah ada di antara rekan-rekan yang akan bertanya? Itu ada tangan Rina, ya, Rina yang angkat tangan. Oh ya, silakan langsung aja dibuka mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya supaya kita bisa mendengar semua. Silakan. Mungkin itu Rina ya, Mas Rina. Iya. Iya. Selamat malam Pak Surono. Halo. Selamat malam teman-temanku. Senang malam ini bisa melihat wajah-wajahnya ya. Ya, oke. Terima kasih, langsung aja. Jadi terima kasih buat penjelasannya Pak Surono. Jadi ini memang kita alami Pak Surono di gereja kita. Jadi kalau ini lesbi ya Pak ya, yang di gereja kita ini lesbi. Jadi sebenarnya dulu mereka jemaat kita yang aktif di kaum muda dan juga di house family. Artinya mereka itu kan ada kaum muda dan juga jemaat umum. Dulu mereka sangat aktif. Nah, waktu mereka dulu aktif dan tidak kenapa-kenapa, artinya mereka bertumbuh dengan baik dalam iman kepada Tuhan. Saya dulu melayani mereka 10 tahun yang lalu. Di gereja kita itu kan ada rolling. Di gereja kita itu kan ada rolling. Jadi setelah kami di rolling 10 tahun, 13 tahun kemudian baru kita kembali lagi kepada, kebetulan itu wilayah tengah satu gitu kan. Kami kembali lagi, saya sudah dapati beberapa jemaat kita ini mereka lesbian Pak. Nah, jadi yang parahnya adalah mamahnya dengan anak sudah jadi lesbi. Dan dulu ada jemaat kita ini seorang pembawa firman Tuhan sekarang sudah jadi lesbi. Nah, saya melihat Pak bahwa ini terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah karena belum menemukan jodoh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena mereka kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga mereka mencari orang yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dan saya kalau ketemu mereka, berusaha semaksimal mungkin untuk persahabatan kita hubungan kita masih tetap baik. Tetapi sekarang mereka ini sudah tidak lagi datang di house family. Karena mereka sudah menjauh begitu ya. Dan ya apa ya, kalau ketemu dengan saya, mereka seperti menjauh begitu Pak. Jadi ini jadi beban buat saya secara pribadi. Bagaimana Pak
supaya mereka ini bisa seperti yang kita harapkan, kembali normal. Seperti itu, Pak. Jadi itu mungkin yang menjadi pertanyaan saya pada malam hari ini. Terima kasih, Pak Surono. Ya, baik. Ya, pertanyaan yang sangat baik karena ini terkait dengan pengalaman yang begitu nyata ya, yang dihadapi dalam pelayanan Rina. Saya kira begini. Tadi Rina mengatakan ada 2 masalah tadi ya. Satu, nggak dapat jodoh. Kedua, karena butuh pemenuhan kebutuhan gitu ya. Nah, tapi saya mau mengatakan ini ya, itu adalah analisa di permukaan. Belum tentu apa yang terlihat di muka itu sebenarnya masalah yang sesungguhnya. Ya, belum tentu. Nah, itu sebabnya dalam hal inilah sebenarnya ya, menurut saya pelayanan yang sangat penting untuk kita kembangkan ya. Kalau bukan kita ya, biasanya pemimpin yang baik itu kan melihat kalau saya kurangnya di mana sih? Nah, saya akan cari tim ya, orang yang bisa menutup kelemahan saya gitu. Kayak saya misalnya, saya nggak bisa konseling gitu. Karena saya nggak sabaran gitu. Kalau orang sudah mulai nangis, cerita panjang lebar, saya bilang ini masalahmu itu ini gitu ya. Cepat ini, catat 1, 2, 3, pulang, doakan selesai gitu ya. Kalau panjang lebar saya nggak tahan gitu loh. Istri saya yang menopang saya di situ, gitu kan ya. Tapi begini, maksud saya dibutuhkan sebuah proses konseling ya. Proses konseling ini pertama-tama tujuannya apa sih? Untuk menemukan apa masalah yang sesungguhnya itu. Bukan apa yang kita kira adalah masalahnya. Gitu. Nah, kalau kita belum ketemu dengan akar masalahnya, ya, nah maka kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh mereka. Ya, karena kita kan seperti salah arah gitu ya, meninjunya itu jadi nggak kena betul gitu ya, dalam menanganinya. Nah, saran saya nggak tahu ya, apakah, tapi gini ya, konseling ini nggak bisa hanya kita dengerin Tuhan tolong ya, apalagi ditengking-tengking, didoain, dilepasin. Janganlah anak-anakku lakukan itu ya. Jangan lakukan itu itu jalan pintas yang tidak pernah menghasilkan apa-apa itu biasanya kayak gitu. Itu hanya seperti apa ya? Saya percaya dengan pelayanan pelepasan, tapi tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan pelepasan. Kalau nggak ada setannya kok. Ya, jadi artinya ya harus mendapatkan bimbingan konseling ya, dan bimbingan konseling ini dalam pengertian yang profesional gitu. Jadi bukan hanya sekedar ketemu nanti cerita nangis-nangis didoakan gitu ya. Ya oke juga gitu ya. Itu bisa mengademkan gitu ya masalah gitu ya, bisa mengurangi ya tekanan yang dihadapi. Tapi tidak kan yang kita cari penyelesaian masalah gitu. Ya, jadi itu sebabnya kalau kalau Rina sudah merasa itu di luar kapasitas Rina, harus ada bantuan dari pihak yang lain. Nah, tapi tetap kan artinya kita yang bimbingnya itu biasanya orang itu kalau sudah didekati dengan cara-cara yang sangat dengan penuh kasih gitulah ya, orang itu akan makin terbuka kepada kita dan saran-saran yang kita berikan. Nanti kalau dia sudah merasakan itu, lalu kita rujuk gitu. Kalau di Malang ya puji Tuhan ya, ada pastorium ya. Dari saat itu mereka menyediakan jasa untuk konseling secara profesional. Ya, jadi saya kira itu yang diperlukan, bukan pelayanan pelepasan. Ya, menarik ya Pak. Menarik ya Pak, karena memang salah satu praktik yang sangat umum di antara gereja-gereja, khususnya gereja-gereja yang bercirikan Pentakosta atau karismatik itu memang kebanyakan memang pelepasan ya. Padahal kita temukan banyak di lapangan sebenarnya
mereka seperti Bapak katakan tadi, yang mereka butuhkan adalah kejelasan kenyataan untuk mencapai solusi. Jadi bukan sekedar pelapasan ya. Tapi ini menarik sekali. Gimana itu Rina, apakah masih mau lanjutkan pertanyaan ke Pak Surono? Silakan kalau masih ada. Mana? Iya, terima kasih buat penjelasannya Pak Surono. Tetapi mungkin memang saya sih mulai mendekati mereka, bahkan mencari pekerjaan buat ya orang ini tadi, ya kan. Tetapi anak ini sekarang sudah membeku seperti itu. Saya dengan ketua kelompok memang berusaha mendekati mereka, tetapi mereka yang menjauh, Pak. Terus pernah beberapa kali saya datang ke rumah mereka, lalu ada tetangga mereka bilang begini, "Bu, hati-hati loh," katanya, "hati-hati loh, karena ibu kan perempuan, nanti ibu datang ke sana, itu yang suami tanda kutipnya itu bisa marah," dia bilang begitu. Nah, mungkin teman-teman atau Pak Surono juga punya pengalaman bagaimana mendekati mereka gitu loh, Pak. Karena memang sejauh yang saya tahu, nanti mereka senang ya senang. Tetapi nanti ada juga waktunya mereka juga berantem gitu ya. Nah, pada waktu mereka ada masalah itu, dia datang ke gereja. Datang ke gereja, Pak. Mereka datang ke gereja. Dan kemudian nanti ketemu dengan saya, dia datang, "Tolong doakan." Jadi mesti ngadu, "Tolong doakan ini begini dan begini dan begitu." Saya selalu bilang begini, bukan cuma hanya didoakan, tetapi saya masuk sedikit-sedikit, kita harus hidup benar, harus di jalannya Tuhan, bla 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 bla, seperti itu, Pak. Nah, mungkin gimana ya untuk supaya mereka bisa tidak bersembunyi dengan kita. Mungkin teman-teman atau Pak Surono punya cara begitu supaya kita tetap punya hubungan yang sambung menyambung untuk bisa menyelamatkan mereka dari yang mereka sudah menjauh, menyimpang dari firman Tuhan ini. Itu aja sih, terima kasih. Iya, saya kira begini ya, dalam semua pelayanan itu selalu akan dibutuhkan proses, dan proses selalu membutuhkan waktu. Ya, ada yang bisa kita lakukan, juga ada yang di luar jangkauan kita. Ya, jadi apa yang kita bisa lakukan, yang di dalam kapasitas kita, lakukan dengan cara yang terbaik. Lebih daripada itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang terakhir itu. Kita harus banyak berdoa untuk mereka. Ya, doanya barangkali nanti Tuhan jawabnya lucu ya. Ya, barangkali mereka tuh jadi tiap hari berantem tuh. Ya kan? Dibuat berantem sama Tuhan gitu. Sampai akhirnya mereka memutuskan, sudah sampai di sini aja. Nah, itu puji Tuhan, itu sebuah poin yang positif ya. Nanti barangkali dari sanalah kemudian pemulihan itu akan terjadi. Saya kira apa yang dilakukan oleh Rina itu sudah maksimal ya. Nah, sekali lagi butuh waktu, tapi jangan lupa dengan kuasa doa. Tuhanlah yang mengubahkan manusia, bukan kita. Ya. Dan selalu setiap kali ketemu jangan lupain yang saya sering kali. Saya bersyukur ya, saya belajar MTH itu di saat ya, dan Pak Peter Wongso adalah seorang hamba Tuhan ya. Kalau dia memberikan, dia bukan seorang konselor ya, tapi kalau dia selalu menasihati orang, dia selalu mengutip dari ayat-ayat firman Tuhan itu. Ya, kenapa? Karena dia begitu percaya, bukan mulut saya, bukan hikmat saya yang bisa mengubah manusia, tetapi kuasa firman dan pekerjaan Roh Kudus itulah yang akan sanggup mengubah kehidupan orang ya. Jadi saya kira Rina terus saja lakukan pendekatan ya, logi, tetap bersahabat ya, sering memberi perhatian dan sebagainya. Sisanya serahkan kepada Tuhan,
pada waktunya nanti Tuhan akan buka itu kesempatan lebih jauh untuk membimbing dia supaya dia bisa dipulihkan. Ya, termasuk dalamnya kalau memang dibutuhkan konseling. Ya, saya kira itu. Wow, menarik ya. Karena memang saya tidak tahu dengan kawan-kawan, tetapi dalam pengalaman-pengalaman penggembalaan, ada kadang-kadang gini Pak, kita kadang merasa gagal ketika orang yang kita layani itu tidak berubah ya. Seperti itu. Misalnya dalam kasus-kasus tertentu seperti yang dicontohkan itu Rina tadi, wah dia ini belum berubah, tampaknya kita kok gagal ya. Nah itu mungkin yang banyak mendorong kita sehingga kita kadang tidak berani menerima kenyataan bahwa ada memang hal-hal yang kita tidak bisa kerjakan. Seperti yang Bapak tadi bilang ya, sebaiknya kita kerjakan apa yang kita kerjakan dengan sangat maksimal, dan betul sekali sisanya memang Tuhan yang harus melakukannya itu. Jadi kira-kira apa perasaan-perasaan seperti itu Pak yang sering dialami saya pribadi lah ya, sebagai seorang gembala gitu, ketika kita melayani seseorang tidak seperti yang kita harapkan, tampaknya atau rasanya kita ini seperti gagal gitu loh. Termasuk menangani orang-orang dengan kecenderungan LGBTQ seperti ini gitu loh. Itu sih. Tapi tadi nasihat Pak Surono sudah jelas bahwa ya lakukan yang terbaik, sisanya pasti Tuhan yang akan melakukannya gitu ya. Baik, terima kasih itu Rina. Ada pertanyaan dari Ibu Mary nih, tokoh pengubur. Dia kaitkan dengan proses penguburan ini Pak. Silakan Mer, ditanya aja langsung Mer. Oke, ya. Kalau silakan. Ya, Mary mana? Mary. Mer, ada orangnya. Oke, saya wakili aja ya. Tadi ada di kolom chat soalnya. Dia bilang gini, intinya seperti ini Pak. Tadi kita simpulkan dari beberapa teks firman Allah bahwa orang-orang yang terus melibatkan diri di dalam praktek homoseksualitas, lesbian atau gay dan sebagainya, tentu saja tidak masuk dalam kerajaan Allah ketika mereka harus meninggalkan dunia ini mati gitu loh. Nah waktu si Mary ini menguburkan, ini kan banyak COVID, tiap hari dia nguburin orang mati nih. Nah dia tuh bingung, dia tahu bahwa orang ini juga ya. dia tahu orang ini nih terlibat aktif dalam praktik-praktik homoseksual atau lesbian. Apa dia tetap akan mengatakan dengan menghibur keluarganya bahwa jangan sedih, yang bersangkutan sudah ada bersama dengan Bapa di surga, atau apa yang harus dia lakukan tuh Pak? Kira-kira gitu pertanyaannya. Ya, baik. Kalau saya begini ya, kalau saya sedang, misalnya katakanlah ya, contoh lain. Gimana ini caranya lagi? Ya, silakan Pak. Iya. Jadi maksud saya begini, itu mungkin bisa disejajarkan misalnya katakanlah ya, kalau saya misalnya menguburkan seorang yang mati karena bunuh diri, misalnya. Nah, itu gimana ngomongnya kan mungkin juga akan sulit juga kan, ya kan? Nah, tetapi kalau saya umumnya ya kalau dalam pelayanan pemakaman seperti itu, kalau yang meninggal itu cara hidupnya itu boleh dikatakan ya banyak nyimpangnya begitu ya. Tapi kita kan juga nggak pernah tahu gitu ya. Mungkin saja di ujung penyimpangannya itu dia bertobat ya, kita nggak tahu lah. Pokoknya kalau saya ya, mata saya langsung saya arahkan kepada keluarga, bukan kepada orang itu. Jadi bisa jadi nanti saya akan menjadikan itu semacam khotbah penginjilan untuk keluarga. Atau ya saya kira semua orang kehilangan ya, orang yang terdekat dengan kita itu pasti akan bersedih ya. Jadi saya lebih akan menghibur mereka, menguatkan mereka, kalau juga mereka pun juga ada yang gaya hidupnya nyerempet begitu, itu saatnya untuk mengingatkan mereka. Tapi untuk yang sudah mati ini, saya bahkan mungkin tidak terlalu banyak bicara gitu. Ya, yang bisa saya katakan hal-hal yang umum lah ya. Kita semua tahu ending kita dan sebagainya. Jadi tidak perlu kita bicara banyak mengenai orang yang sudah mati itu.
Baik. Itu yang biasa saya lakukan. Mungkin yang coba saya amati nih Pak, ada beberapa hamba Tuhan yang punya kecenderungan kalau melayani pemakaman orang meninggal selalu menyertakan kalimat bahwa dia sudah ada di dalam kerajaan Allah dan sebagainya. Nah, terkait apa yang ditanyakan Mary tadi, apakah memang harus kita sertakan terus itu, atau untuk menghindari suasana seperti yang Mary gambarkan tadi, apakah sebaiknya tidak perlu kita singgung hal-hal seperti itu di upacara kematian? Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak? Iya, saya kira kalau memang dalam kondisi seperti itu ya, saya satu saat, tapi itu bukan saya yang mimpin ya, udah lupakan saja, saya lupa tadi, tapi saya pernah menghadapi kasus yang sama, tapi akhirnya bukan saya yang mimpin ya, tapi dia seorang ya homo gitu ya, yang meninggal dan bahkan meninggalnya dibunuh oleh pasangannya, gitu ya. Jadi ini kasus yang cukup memukul. Saya nggak tahu apa saya menghadiri penguburannya atau tidak, saya lupa itu. Tapi ya saya kira kita harus, ya itu yang dibilang cerdik ya, cerdik dalam pengertian begini, kita tidak boleh juga kemudian masa di dalam ibadah pemakaman kok sepertinya kita masih seperti apa ya, menjudge orang, lalu kemudian melukai anggota keluarga itu dengan ya sudah sedih kok masih digituin lagi dengan perkataan yang barangkali tidak pantas untuk kita ucapkan di dalam ibadah penghiburan atau pemakaman ya. Sebaiknya hal yang seperti itu ya dihindarilah ya. Ini bagian dari pendekatan pastoral kita. Ya, pendekatan pastoral kita. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Ada Pak Poltak yang mau menyampaikan ide-ide atau pertanyaan. Silakan Pak Poltak Marbun, silakan Pak. Ya. Langsung Pak. Mikrofonnya diaktifkan dulu Pak. Oke, ya. Sila Pak, sila. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam. Shalom. Begini Pak, maaf ya Pak, saya juga masih belajar nih. Kita kebetulan memang ada pelayanan khusus untuk orang-orang beginian. Yang saya dapatkan dari firman Tuhan, Pengkhotbah 12 ayat 7 mengatakan bahwa daging itu kembali kepada tanah. Iya. Jadi daging itu sebenarnya bukan kita, itu milik tanah. Jadi itu kan persoalan tanah. Lalu di Ibrani 10:16 dikatakan, dia telah menuliskan hukumnya di akal budi kita. Jadi Tuhan juga berbicara di dalam akal dan pikiran. Misalnya gini, menurut pikiran kita, akal kita, minum alkohol itu bagus nggak? Ngerokok itu bagus nggak? Enggak, ya kalau gitu ya dihindarin. Jadi seperti Ibu tadi, udah aktif di gereja, tapi masih lagi masuk ke kubangan yang sama. Ini saya pikir ada batasnya. Tuhan memberi batas. Batasnya itu di dalam 1 Korintus 6 ayat 2 mengatakan, kepadamu telah kuberikan kuasa, di tanganmu telah kuberikan kuasa untuk menghakimi dunia. Dan 1 Petrus 1 ayat 10 mengatakan kamu juga sudah diberikan otoritas untuk menyelidiki keselamatan orang lain. Nah, di Yesekiel 26 dikatakan aku telah menggantikan roh yang baru kepadamu dan hati yang baru. Dan roh itu lebih besar daripada roh dunia ini. Jadi sesungguhnya kalau saya cermati, maaf kebetulan saya register ada 75 LGBT, 75 pasang. Dan pasangannya itu sebenarnya ini saya di Medan Pak, maaf Pak ya. Iya Pak. Di Medan, kalau cewek itu yang berperan laki-laki disebut sentul. Kalau perempuan itu disebut kantil. Sentul ini biasanya punya pasangan tidak satu,
bisa 5. Nah, jadi perilaku mereka memang menyimpang. Jadi dagingnya yang muncul. Sama dengan, ya pernah kebetulan bulan yang lalu saya melayani seorang tua, pendeta, pada masa mudanya. Kebetulan saya sudah 61 tahun juga umurnya. Saya tanya, Bapak kenapa waktu doakan orang sembuh? Bapak ini sekarang sakit, sampai ngomong juga nggak bisa, pendarahan otak, sudah sekian tahun, kok mendoakan diri sendiri nggak bisa? Nah, itulah rahasia ilahi, katanya. Nah, istrinya juga bilang rahasia ilahi. Jadi saya bilang, Tuhan itu tidak seperti tukang pangkas. Bisa memangkas kepala orang, tapi mangkas kepala sendiri nggak bisa. Doain orang bisa sembuh, doain diri sendiri nggak sembuh. Nah, ini sebenarnya kebanyakan LGBT itu tidak mengenal dirinya. Juga banyak kita kalangan Kristen mau mengenal Tuhan, tapi tidak mengenal dirinya. Jadi pengenalan diri itu pertama, saya lihat bahwa fokus kita masih orientasi kepada tanah. Tanah itu ya tubuh kita ini. Jadi tubuh kita ini masih yang memimpin, belum roh itu. Jadi masalah kematian juga, itu saya lihat kan kebanyakan bahasanya hanya bahasa untuk menyenangkan telinga orang. Ya, kita diberikan hak menghakimi, tapi bukan berarti dengan mindset Indonesia menghakimi itu menghukum, bukan. Menghakimi dalam arti mengoreksi dan meluruskan. Itu yang saya maksud menghakimi. Seperti apa yang tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 2. Jadi, penyakitnya, faktor yang saya lihat dominan, ini di konteks Medan dulu ya. Ketika saya lakukan counseling, saya mengerjakan ini sejak tahun 2001, ya juga kalangan narkoba, rata-rata mereka juga pengguna narkoba. Ketika saya counseling itu, mereka satu yang dominan, kehilangan figur ayah. Itu bagi perempuan. Figur ayah. Jadi kalau kita lihat buku-buku counseling, bagaimana untuk merangkul mereka, ya kita klasifikasi dulu. Orang yang belum kenal Tuhan Yesus, orang yang sudah kenal apa seperempat kenal, atau yang sudah pernah melayani. Ini diklasifikasi, nggak bisa disamaratakan. Halo Pak, Nah, Pak Marbun, maaf saya potong sedikit. Mungkin Pak Marbun bisa share, kan tadi saya dengarkan Bapak ternyata adalah praktisi yang melayani kaum LGBTQ ini ya, luar biasa ya. Nah, mungkin Bapak bisa share dengan singkat apa yang selama ini Bapak lakukan sehingga dalam pelayanan Bapak ini kita bisa mendengar adanya semacam hasil-hasil yang Bapak capai, mungkin bisa di-sharekan supaya kita juga tahu bagaimana secara praktis Bapak menangani mereka. Mungkin secara singkat Pak, silakan Pak. Oke. Pertama, kita harus mengklasifikasi mereka. Seperti Pak Surono katakan tadi, apakah dia ikut-ikutan atau memang dari kelahiran, itu satu ya. Kemudian klasifikasi tentang apakah dia memang orang mengenal Tuhan atau belum, atau dia memang sudah kenal cuma separuh-separuh, atau memang pelayan. Nah, ini dibeda-bedakan, itu satu. Untuk gerbang masuknya, kita mengetahui background-nya. Dominan yang saya tangkap di sini adalah orang yang kehilangan figur ayah, kasih sayang dari ayah. Itu lihat yang perempuannya. Ya. Kemudian bagaimana solusi atau parameter keberhasilan? Saya tidak melihat itu, saya ukur dia rajin ibadah. Saya tidak. Karena saya terus rajin ke gereja, enggak, bukan. Tapi pertama saya ukur mereka komitmen, pengikut Yesus militan. Dari mana ukurannya? Perubahan perilaku. Karena ini adalah kegagalan sosial. Jadi perilaku, perubahan perilaku. Yang dulunya suka minum atau
narkoba, dia berubah perilaku. Apa? Gitu. Kemudian tingkat keberhasilan, itulah yang pertama saya nilai. Ada Perubahan di perilaku, depan. bukan rajinnya dia ke gereja. Karena gereja tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran apakah dia sudah meneladani Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang begitu tidak ke gereja tapi dia sudah membuat teladan. Figurnya Yesus itu sudah dia terjemahkan dalam hidupnya. Cuma dia ke gereja tuh mungkin masih malu gitu. Jadi maaf Pak, ukurannya maaf. Kami menangkap, maksud saya supaya kawan-kawan lain juga bisa menyampaikan pendapat mereka supaya tidak terlalu panjang. Mungkin saya bertanya langsung ke Pak Poltak deh. Faktor apa, faktor dominan yang paling dominan apa yang Bapak temukan selama ini yang menyebabkan seseorang itu bisa menjadi kayak mungkin satu aja Pak, supaya kita bisa menyerap pengalaman Bapak ini, lalu nanti bisa belajar pengalaman itu. Dan kalau boleh singkat aja Pak, supaya teman kita yang lain boleh punya waktu ya. Silakan Pak. Dari 75 pasang yang saya hadapi, itu broken home dan kekejaman ayah di rumah tangga. Di faktor keluarga Pak ya? Faktor iya, keluarga ya Pak. Nanti itu... kemudian ekses, yang di luar ekses saja itu. Tapi faktor pertama di sana. Iya, keluarga ya. Jadi dari sini kami bisa belajar bahwa ternyata dari pengalaman Pak Poltak yang menangani sekitar 75 pasang ini, keluarga itu cukup penting untuk diperhatikan ya. Keluarga yang rusak mungkin akan menghasilkan generasi-generasi yang rusak seperti itu Pak ya. Ya. Ini pengalaman yang cukup berharga yang bisa kami pelajari dari apa yang Pak Poltak lakukan di Medan ya. Iya. Baik Pak. Kami tentunya bisa senang kalau Bapak banyak menyampaikan, tapi ada beberapa kawan yang mungkin juga akan nggak apa-apa ya. Ini. Terima kasih loh Pak ya. Oke, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Ya, baik. Rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan pengalaman singkat aja? Silahkan, biar kita bisa dengar juga semua. Oke, kalau tidak ada, saya ada ya. Dulu deh. Iya, saya selama di Sumbawa. Di Sumbawa itu saya sudah 17 tahun ya, 17 tahun. Dan saya punya pengalaman dulu pernah ketemu dengan seorang yang punya orientasi seksual yang menyimpang seperti ini. Walaupun kenal saya tidak terlalu lama, tapi saya sempat melayani dia. Dan dalam pelayanan itu saya memang menemukan salah satu ciri yang dominan di dalam diri orang ini adalah orang ini sangat haus akan perhatian gitu ya. Sangat haus akan perhatian. Sayangnya memang di dalam pengalaman saya itu orang ini langsung pindah lagi ke Jakarta. Jadi yang bisa saya simpulkan dari pengalaman singkat saya melayani orang ini memang salah satu penyebab mereka jatuh dalam praktek-praktek homoseksual itu adalah karena mungkin kurangnya perhatian. Mungkin dari apa yang disampaikan Pak Poltak juga tadi, faktor keluarga itu bisa dihubungkan ya. Nah, supaya kita bisa juga ketika kita ada dalam proses konseling, kita bisa menggali faktor-faktor keluarga terkait dengan orang yang kita konseling itu. Yang kedua, saya punya teman pendeta di sini, ya. Dulunya dia adalah seorang praktisi homoseksualitas, ya. Dan sekarang dia jadi pendeta, dia sudah berubah, punya anak 2 dan sebagainya. Dia pernah cerita kepada saya, singkatnya memang secara rohani dia menyadari bahwa apa yang dia alami itu sebenarnya sesuatu yang salah. Jadi ini luar biasa kalau kita bisa sampai menuntun seseorang kepada kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu salah. Tentunya itu tidak mudah juga, ya kan? Karena sebelum tiba pada titik itu ada banyak sekali proses-proses seperti Pak Surono tadi bilang yang harus kita alami dan proses itu membutuhkan waktu yang panjang. Tetapi dari sekian panjang pengalamannya menjadi seorang homoseksualitas, dia pernah katakan kepada saya bahwa dia tiba pada satu titik di mana dia menyadari bahwa apa yang dia alami hari itu ada sesuatu yang salah gitu, sesuatu yang salah. Dan saya pernah bertanya, kenapa Bapak bisa menyadari itu sesuatu yang salah? Rupanya benar bahwa
ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia, yang support sama dia, yang terus tidak menyerah untuk membawa dia kepada pemahaman yang benar, menyajikan kenyataan walaupun kadang pahit ya. Kalau dibilang bahwa kamu tuh salah, kamu ada di dalam perbuatan yang salah, kamu homoseks, kadang itu menyakitkan buat mereka, tetapi rupanya bagi beberapa orang itu membuahkan hasil yang manis dan mereka tiba pada satu titik di mana mereka sadar, dan dari kesadaran itu dia berkomitmen, dia membulatkan tekad untuk berubah dan tetap dalam pemuritan gereja di mana dia ada, dan hari ini dia punya 2 anak dan dia menjadi gembala sidang di salah satu gereja di Sumbawa. Jadi yang kenapa saya sampaikan ini, bahwa keniscayaan bahwa adalah suatu keniscayaan bahwa orang-orang yang terlibat dalam LGBTQ itu bisa dipulihkan, saudara-saudara, bisa dipulihkan. Tentu saja prosesnya akan panjang, memakan waktu yang panjang, pengorbanan yang banyak dan sebagainya. Tetapi ini harapan, gitu, bahwa jangan menyerah, jangan putus asa. Orang-orang yang mungkin di antara saudara ada yang melayani mereka bisa dipulihkan, ya. Jadi saya semacam memberikan motivasi aja sih. Silakan Ibu Guru Sonya, katanya mau share ini. Oke, karena saya bukan gembala, saya cuma seorang guru dan ibu yang punya anak yang sudah cukup besar dan mulai punya cara berpikir sendiri. Kadang saya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis mereka. Dan terkait LGBT ini memang saya alami ada beberapa pertanyaan dari mereka. Tadi Pak Surono sudah sempat membahas bagaimana yang paling mendasar itu mengenai pernikahan sesama jenis itu adalah, ya, Tuhan membentuk lembaga pernikahan ini salah satunya itu adalah untuk reproduksi, ya kan? Nah, ini kalau yang saya alami ini kan bukan terlibat langsung dengan orang-orang, tapi bagaimana pemikiran-pemikiran LGBT ini mulai seperti terbiasa gitu untuk kalangan anak-anak remaja. Bahkan saya punya anak remaja masih SMP dan dia sempat bertanya, kalau memang menikah heteroseksual itu menikah cuma untuk mendapatkan reproduksi, toh zaman sekarang sudah bisa direkayasa reproduksi tanpa harus berhubungan seksual antara 2 lawan jenis. Nah ini buat saya ini harus dijawab untuk anak-anak seperti mereka itu kan, biar kalau kurang memuaskan takutnya tanyanya di lain tempat gitu, ntar salah informasi. Nah saya cuma ingin mendapatkan jawaban yang enak, yang untuk anak remaja itu tuh nggak terlalu tinggi, ya, karena ini juga bahas teologi juga. Lalu dia sempat berkata gini, Mami, kenapa LGBT dilarang? Kenapa pernikahan sesama jenis dilarang? Bukankah mereka menikah atas dasar cinta? Apakah cinta itu dosa? Love is love. Jadi kenapa harus dilarang? Nah, yang begini-begini kan ngadepin anak remaja dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini nggak gampang gitu ya untuk menjawabnya gitu. Tapi saya juga tidak mau menjawab tidak tahu. Sama sekali nggak mau saya menjawab tidak tahu kan. Jadi makanya saya pengen mencari jawaban-jawaban yang benar-benar benar, alkitabiah, tapi juga bisa mereka terima dengan pemikiran mereka sendiri. Kemudian di kalangan mereka itu juga muncul bahwa menjadi homoseks itu tidak dosa, seperti itu. Nah ini nih yang ingin saya benar-benar pahami supaya bisa memberikan jawaban-jawaban, mungkin tidak hanya kepada anak-anak saya, tapi juga kepada murid-murid saya kelak jika ada yang bertanya lagi seperti itu. Kira-kira itu saja. Jadi pertama tentang reproduksi, sekarang bisa direkayasa, jadi kemudian tentang pernikahan sama jenis yang didasari dengan cinta. Jadi love is love itu bagaimana menjawab, mengcounter pola pikir seperti itu. Mungkin 2 itu aja dulu.
Silakan. Silakan Pak. Iya. Oke. Jadi yang pertama dulu ya, memang ini ada banyak tujuan sebenarnya. Allah itu mempersatukan dua insan yang berlawanan jenis ya. Nah, salah satunya adalah untuk reproduksi itu. Itu salah satunya. Nah, tapi bukan berarti kemudian misalnya suami istri lalu nggak punya anak, lalu mereka harus bercerai karena tidak bisa memenuhi tujuan itu kan. Sebab ada tujuan-tujuan yang lain gitu. Nah, salah satunya adalah reproduksi. Nah, kalau seandainya ada ya dari pihak ya entah suami atau istri yang mungkin ya menjadi penghalang untuk mereka bisa menghasilkan keturunan ya. Nah, memang ada upaya-upaya medis yang bisa dilakukan. Nah, tapi itu pun juga ada batas-batas etisnya gitu. Ya, batas-batas etis. Jadi misalnya katakanlah kalau ya kita bicara pertama-tama misalnya bayi tabung gitu ya. Bayi tabung. Nah, bayi tabung ini kan juga mesti dikaji gitu. Apakah memang ada unsur-unsur yang menentang ya yang berlawanan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena sebenarnya untuk mendapatkan satu embrio yang kuat maka ada korbannya. Ya, jadi itu sifatnya ada sifat abortusnya di situ. Ya, jadi dengan begitu maka anak remaja ini harus dibawa kepada pemahaman yang komprehensif. Saya percaya sih nggak mudah ya, nggak mudah. Tapi maksudnya bahwasanya memang ya pertama-tama begini seperti yang saya katakan tadi ya. Dari mana sih kita bicara dasar Alkitabiah? Harus kembali ke ayat Alkitab dulu ya. Jadi jelaskan kepada anak remaja itu bahwa ini bukan masalah pandangan kita. Yang menjadi kehendak Allah bagi kita ya, dan karena Allah adalah pencipta kita harus menghargai ya. Allah tahu betul menggariskan segala sesuatu sehingga pada akhirnya kalau kita hidup di dalamnya kita akan kita akan mendapat kepuasan, kepenuhan, kebahagiaan hidup gitu ya. Nah, apa yang Tuhan gariskan? Nah, sekarang pertanyaannya kan begitu. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ya, dan mereka dipersatukan dalam pernikahan. Tidak ada yang lain, tidak sesama jenis sama sekali. Dosalah ya, ini yang harus juga seperti yang saya jelaskan tadi ya, pada akhirnya dosa yang kemudian ya menyeret manusia kepada dosa-dosa kepada praktek-praktek yang menyimpang itu. Ya, jadi mereka harus paham itu. Lalu kemudian yang kedua masalah cinta ini ya. Nah, cinta itu sangat indah sekali ya, sangat Tuhan hargai, tetapi juga harus dioperasikan pada tempatnya gitu. Nah, kalau saya mencintai sesama jenis dalam pengerti saya seperti antara Daud dengan Yonatan, saya kira tidak ada masalah gitu ya. Tapi kasih yang seperti itu akan jadi persoalan kalau kemudian hubungan itu sudah menjurus kepada penyimpangan tadi, bahkan sampai kepada hubungan seksual gitu. Jadi tetap ada batas-batasnya gitu. Jadi ya batas-batasnya apa? Ya kalau kita belajar ya Perjanjian Baru hukum Kristus gitu. Ya. Dan ini kita sudah melihat apa yang terjadi ya, penyimpangan atas nama kasih lalu kemudian semua diperbolehkan. Tidak seperti itu gitu. Ada hukum Kristus yang akan mengendalikan kasih itu sehingga ketika itu diaplikasikan maka pertama-tama yaitu hasilnya akan akan konstruktif bukan destruktif ya, dan pada akhirnya akan mempermuliakan nama Tuhan. Jadi mereka harus belajar karena memang ini yang harus kita akui. Kalau mereka tidak mendapat pengajaran dari gereja, mereka akan dapat masukan dari sumber yang lain gitu.
yang mana banyak kali ya arus budaya itu banyak bertentangannya dengan apa yang Alkitab katakan dewasa ini ya. Jadi itu sebabnya ini tanggung jawab kita, kita mengedukasi ya anak-anak sekolah minggu dan juga remaja sekarang ini sebenarnya menurut saya justru pelayanan seperti itu ya, itu yang sangat dibutuhkan sekali. Kalau sudah ngomong orang tua itu sudah susah dibengkokin kan. Tapi anak-anak ini waktunya kita betul-betul menabur ya. Nah, dengan begitu mereka akan mulai secara progresif ya akan bisa terbentuk lah ya worldview-nya itu ya, worldview Alkitabiahnya itu. Ya, saya pikir cukup menjawab ya. Waktu kita tinggal sedikit, tapi tadi Bro Doni mau tampaknya mau bertanya. Saya serahkan ke Bro Doni ya. Silakan Bro. Oke, hanya sedikit aja Pak. Gini, saya kan di Amerika dan kita sudah tahu bagaimana kehidupan di Amerika. Dan seperti yang saya sudah dengar, Bapak sudah jelaskan tadi bahwa kasih bagi mereka itu di atas segalanya. Masa Allah akan menghukum seseorang hanya karena berdasarkan mereka mengasihi atau mencintai mereka sama jenis. Bahkan salah satu alumnus Sati, saya tidak usah bilang, kita sudah tahu siapa dia. Dia adalah seseorang yang mendukung. Nah, di dalam kehidupan saya sudah lebih dari 10 tahun tinggal di Amerika. Saya tidak pernah berani berdebat ataupun mengangkat ini, termasuk kepada istri dan keluarga istri saya dan kepada rekan sesama alumnus Sati yang sudah PhD itu. Dan bahkan di gereja tempat saya pergi saat ini, salah satu pastornya adalah seorang yang menyukai sesama jenis, bahkan dia ada pasangannya, dia datang ke gereja. Ya, gereja Presbyterian, karena sekarang ada 2 Presbyterian, ada yang masih itu. Nah, saya walaupun sudah di sini 10 tahun, tapi kehidupan saya berpikir saya masih orang Asia. Nah, ini yang saya coba terapkan, tetapi saya tidak pernah bisa menjelaskan secara pasti ke anak-anak saya bagaimana sebenarnya, kenapa ini salah, kenapa itu tidak, karena faktor utamanya itu Pak adalah lingkungan. Dan saya culture shock pertama kali waktu ke Amerika tahun 2006, ketika itu, dan sampai sekarang pun akhirnya sudah mulai nggak culture shock, tapi tetap tahun 2006 bagaimana seorang berbadan besar bertato, karena waktu saya dari Indonesia saya pikir seorang yang homo itu selalu seperti kelihatan seperti perempuan, bersikap seperti perempuan. Ternyata di sini enggak. 2 orang maco dengan motor gede, tatoan, berewokan itu duduk di belakang saya saling memanggil Hani. Lalu dia bilang, kapan kita bisa ketemu? Saya bisa ketemu keluarga kamu. Lalu saya pura-pura menengok ke belakang dan benar. Nah, pertanyaan saya gini, bagaimana saya menempatkan diri saya di sini di tengah-tengah keluarga saya yang jelas-jelas oke dengan dia. Rekan-rekan saya, bahkan pendeta tempat saya ke gereja di Amerika seperti itu. Dan ditambah gereja-gereja yang menentang LGBT rata-rata adalah pendukung Trump. Nah, dari sikapnya Trump yang tidak menunjukkan kasih, mereka akhirnya banyak yang akhirnya berpikir, why? Nah, sebagai seorang yang masih Asia sendiri di tengah-tengah lingkungan seperti ini, kira-kira sikap atau bagaimana saya tahu saya tetap harus berdoa, tetapi selain berdoa, apa yang sikap aktif yang harus saya tempatkan di tengah-tengah lingkungan pertama yang tidak mendukung keluarga, atau lingkungan yang sangat mendukung LGBT, gereja yang sangat mendukung, keluarga yang sangat mendukung, bahkan teman saya yang sangat mendukung itu. Nah, bagaimana saya harus menempatkan diri saya, Pak? Terima kasih. Ya, itu luar biasa. Ini ya pertanyaan yang memang nggak gampang juga. Mungkin gampang dijawab, tapi juga prakteknya nggak gampang gitu. Jadi menurut saya begini ya, ini saya kira ini tanggung jawab untuk semua orang tua, bahwa bagaimana kita sejak dari anak-anak kita di usia awal itu, kita sudah mulai, saya mau pakai istilah indoktrinasi dalam pengertian yang baik ya. Tapi kita harus betul-betul memberikan pemahaman kepada anak-anak kita ya dalam semua hal ya.
bukan manusia, bahkan bukan bapakmu yang punya otoritas, tetapi firman Tuhan. Gitu. Nah, ini tugas kita. Ini tugas kita. Jadi nanti anak pun punya masalah, ya, rujukannya adalah firman Tuhan. Ya, dan kita akan terus konsisten lakukan itu sehingga akhirnya anak ini secara tidak sadar, ya, di dalam alam sadarnya ini alam bawah sadarnya akan terbentuk sebuah pemahaman begitu atau kesadaran, ya, bahwa kalau saya menghadapi masalah maka jawabannya ada dalam Alkitab. Ya, nah kemudian dari situlah kita mulai bicara, ya, bahwa sesungguhnya, ya, kalau kita bicara isu LGBTQ plus, ya, itu benar-benar di luar apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, dari mana kita bisa tahu? Kembali kepada firman Tuhan, ya. Jadi ayat-ayat kita harus bacakan kepada mereka. Ayat firman Tuhan bicara begini, ya. Dan saya kira ini adalah salah satu tanda bahwa sebenarnya dunia kita semakin hari akan semakin memeluk dan menganut apa yang disebut dengan etika yang otonom, ya, yang terpisah daripada Allah. Jadi manusia yang akhirnya yang menentukan segala sesuatu. Nah, memang kalau di Amerika barangkali urusannya tidak hanya sekedar saya setuju nggak setuju, ya, tapi bahkan untuk hal-hal tertentu yang diaktualisasikan, ya, mereka menjadi sangat peka, sangat sensitif sekali, bahkan oversensitif dengan hal seperti ini, ya. Jadi kalau di Indonesia tadi saya membaca, ya, Dede Utomo itu yang banyak secara mengekspresikan, ya, bagaimana mereka diperlakukan secara diskriminatif dan sebagainya, ya. Padahal sebenarnya, ya, kalau di zaman kita hidup sekarang ini, saya kira salah satu virtue, ya, salah satu kebajikan yang sangat dijunjung tinggi adalah apa? Toleransi, gitu. Nah, bagaimana mungkin kita itu di zaman seperti itu, lalu kemudian kita mendiskreditkan orang, kita memandang orang sebelah mata karena preferensi seksualnya. Nah, itu dosa yang tidak bisa diampuni bagi masyarakat postmodern, ya. Nah, itu sebabnya saya percaya, ya, ini perlahan tapi pasti, ya, kita harus secara konsisten menanamkan kepada anak-anak kita bahwa otoritas tertinggi dalam hidupmu, sepanjang hidupmu, bahkan kita harus katakan kepada anak kita, ya, kamu seumur hidup, zamanmu akan terus berubah, tren akan terus bergulir. Tapi ada satu yang tidak berubah dan itulah yang harus jadi pegangan dalam hidupmu, yaitu firman Tuhan. Gitu. Nah, dengan begitu nanti mereka akan belajar menghargai, ya, apalagi kalau kita juga sendiri konsisten, ya. Kita kalau kita ngomong gitu tapi kita di hadapan anak-anak kita nggak pernah baca firman, ya, nggak pernah baca Alkitab, loh, apa ini ngomong tok, ini nggak bener nih. Nah, ketika ada ketidakkonsistenan seperti itu, maka anak akan kehilangan, gitu, kita jadi gagal, gitu, edukasi kita jadi gagal, gitu. Tapi kalau kita ngomong lalu kita juga meneguhkan dengan perbuatan kita, anak akan betul-betul belajar sesuatu yang penting dalam hidupnya. Nah, ya, saya kira mungkin itu. Menjawab sekali, ya, Bro, ya. Mantap, maju terus, Bro, jangan putus asa. Baik, rekan-rekan tentunya mungkin masih ada di antara rekan-rekan yang mau share, bertanya, tetapi sekarang ini sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat dan kita sudah, karena kita batasi biasanya 2 jam, walaupun saya tadi nggak ngomong, tetapi kita tetap batasi 2 jam dalam seminar kita. Terima kasih buat respons yang baik dari kawan-kawan semua, ya, pengalaman-pengalaman yang dibagikan. Terima kasih banyak Pak Surono untuk materi yang Bapak bagikan, diskusi-diskusi yang menarik yang Bapak bagikan kepada kita malam ini. Dan harapan kita tentunya kita semua yang ada di dalam ladang pelayanan ini bisa mengambil banyak pelajaran malam ini terkait dengan pelayanan kaum LGBTQ, ya.
Saya mau simpulkan, tetapi terlalu banyak yang sangat berharga, ya. Saya percaya saudara bisa mengambil ya potongan demi potongan hal yang sangat berharga bagi pelayanan kita masing-masing. Saya kira itu. Dan yang kedua tadi Pak Surono bersedia memberikan materi itu kepada kita. Nanti kalau Pak Surono tidak keberatan, kirimkan ke WA saya aja Pak. Nanti baru saya share ke kawan-kawan ya materi yang tadi di-share sama oleh Pak Surono. Saya pikir itu, saudara-saudara, kita kelas Parakletos, walaupun di antara kita ada yang bukan Parakletos, kami senang, rekan-rekan ya, ada Pak Poltak, ada Bro Henok, ada siapa lagi ya, Pak Yudi Ferdinand ya, walaupun bukan kelas Parakletos, tapi kami senang rekan-rekan bisa bergabung malam ini di sini. Nanti kita rencananya sekali 3 bulan akan bertemu dengan Pak Surono. Itu kalau Pak Surono oke ya, nanti Pak kami ada bincang-bincang kemarin, sekali 3 bulan kita rencana mau bikin acara seperti ini, paling tidak sesuatu yang bermanfaat yang kita bisa bicarakan untuk pelayanan kita masing-masing. Jadi dalam setahun itu bisa 3 sampai 4 kali seperti itu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Nanti schedule-nya kami pasti beritahukan Pak ya. Terima kasih buat kesediaan Pak Surono untuk itu. Nah rekan-rekan, saya pikir itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita mau tutup di dalam doa. Saya minta nanti ini Bro Jason. Bro Jason, apakah bisa dengar saya? Oh tidak bisa. Kalau gitu sini deh. Itorina deh. Itorina masih dengar? Oke. Itorina akan memimpin kita di dalam doa malam ini. Silakan Ito. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur malam hari ini buat kebaikan Tuhan. Dan kami boleh mengadakan Zoom pada malam hari ini, membicarakan hal yang sangat penting, yang begitu nyata di tengah-tengah kami ya Bapak yang baik. Kami bersyukur buat hamba-Mu, Pak Surono, yang bisa menyajikan mengenai hal ini. Bagaimana sikap kami Tuhan terhadap sikap-sikap seperti itu. Tuhan sudah tolong kami, sudah diberikan firman Tuhan dan penjelasan yang begitu banyak, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan, terlebih sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pengajar, kami boleh Tuhan dibaharui kembali, sehingga kami boleh menolong orang-orang yang mengalami penyimpangan di dalam seksualnya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin kami di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang rumit seperti ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kami, menyertai kami, memberikan kuasa Tuhan kepada kami, sehingga Tuhan orang-orang yang kami layani, jemaat-jemaat yang sudah menyimpang, mereka boleh kembali berbalik kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan buat semua teman-teman kami, bahkan ada bapak-bapak yang bergabung dengan kami malam hari ini. Sungguh Tuhan, pelajaran yang begitu berharga yang kami dapatkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terlebih kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Surono Tuhan. Terima kasih Bapak, sampai saat ini Tuhan pakai beliau untuk memberikan hal-hal yang baru kepada kami, bahkan kepada banyak orang. Tuhan tolong pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, di gereja-gereja, dimanapun beliau dipercayakan, bahkan ada banyak undangan, sehingga Tuhan kami berdoa, tolong hamba-Mu ini melalui Pak Surono dan keluarga, banyak orang lain yang akan diberkati, yang akan dicerahkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat Ito Mesrin juga sebagai moderator kami pada malam hari ini, sebagai co-host kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tolong hamba-Mu ini juga Bapak yang senantiasa memberikan cara bagaimana kami senantiasa bertemu meskipun melalui Zoom ini Tuhan, sehingga kami satu dengan yang lain masih tetap punya tali persahabatan dan kasih di dalam Tuhan. Kami percaya hal seperti ini membuat kami senantiasa baru, sehingga di dalam pelayanan kami Tuhan pasti akan menolong kami dengan hal-hal yang baru yang kami dapatkan. Tuhan, kami berdoa buat kami semua, teman-teman yang dimanapun berada, di berbagai daerah pelosok tanah air ini, bahkan Saudara Doni Tuhan. Kami berdoa Bapak Tuhan tolong kami kelas
kelas Parakletos, baik yang sudah bergabung secara khusus malam hari ini, baik juga teman-teman kami yang belum. Tuhan tolong kami dengan pelayanan kami, dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan, ini hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh menyelesaikan sesi ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapak, kami berterima kasih dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Surono. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Thank you, Tuhan berkati ya. Buat teman-teman Ini kalau acara ada ini ide. kami record. Nanti mungkin kami akan share di salah satu platform media sosial, boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, terima kasih banyak. Iya. Supaya lebih banyak yang bisa diberkati melalui rekaman ini. Oke, terima kasih Bro Henok Hendra dari Papua, jauh sekali tapi Tuhan. Terima kasih Pak Poltak Marbun. Thank you buat sharingnya. GSJ Getsemani. Lama sekali nggak ketemu Henok.